Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan pada materi geometri transformasi. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan materi berikut. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat cermin. Nah, di sini refleksi kurang lebih ada beberapa, yaitu yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap titik pangkal yaitu 0,0 dan titik pusat P, A, B. Misalkan di sini titik awalnya di sini adalah X, Y. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah X, negatif Y. Ini hasil bayangan setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian ada suatu titik lagi, suatu titik awal yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah negatif X, Y. Kemudian ada suatu titik lagi direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka hasil bayangannya adalah 2 dikali H dikurangi dengan X, Y. Ini sebagai X aksennya, ini sebagai Y aksennya. Yang berubah adalah di nilai X-nya di sini ya, X aksennya. Karena ini direfleksikannya terhadap garis X sama dengan H. H di sini adalah bilangan real, misalkan 1 atau 2 atau negatif 1. Ini nilai X-nya di sini. Lanjut, Y sama dengan X. Misalkan di sini X, Y, titik awalnya adalah X, Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya adalah dibalik di sini. Hasil bayangannya adalah Y, X. Dan seterusnya sampai ke titik pangkal. Ini kurang lebih kalian harus hafal ini. Refleksinya terhadap apa terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan bayangan dari titik A, yaitu 3, negatif 2, dan titik B adalah negatif 4, negatif 1. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Di sini refleksinya adalah terhadap sumbu Y. Bagaimana proses penyelesaiannya? Oke, tadi di tabel yang tadi misalkan ada suatu titik, misalkan di sini titiknya adalah A. A titiknya adalah X, Y, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen atau bayangannya dari titik A, simbolnya bayangan itu adalah di sini aksen ya. A aksennya adalah menjadi negatif X, Y. Ini misalkan titiknya adalah X, Y. Nah, kita terapkan di titik koordinat. Oke, yang pertama, titik A-nya adalah 3, negatif 2. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Berubah aksennya menjadi negatif X, Y. Yang X dikasih negatif. X-nya di sini adalah berapa? 3. Berarti negatif 3, Y-nya. Y-nya di sini adalah negatif 2. Yang B. Yang B juga sama. B adalah negatif 4, negatif 1. Refleksinya terhadap sumbu Y. X-nya adalah negatif 4. Y-nya adalah negatif 1. Hasil refleksinya adalah negatif X, Y. Negatif X. X-nya adalah negatif 4. Berarti negatif sehingga hasilnya adalah positif 4. Y. Y-nya berapa di sini? Negatif 1. Paham ya? Next, lanjut soal yang kedua. Tentukan bayangan garis dengan persamaan Y sama dengan 5X tambah 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kalau tadi kan titik yang refleksinya. Sekarang adalah garis yang direfleksikan. Bayangannya seperti apa garisnya? Persamaan garisnya. Oke. Perhatikan ini. Penyelesaiannya. Kalau refleksinya adalah sebuah garis, maka kita misalkan dulu. Misalkan ada sebuah titik A, yaitu X, Y. Titik ini terdapat pada persamaan garis ini. Kita misalkan dulu. A adalah X, Y. Direfleksikannya terhadap apa di sini? Yaitu sumbu X.
maka kita refleksikan terhadap sumbu X. Jika refleksi terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya atau A aksennya menjadi X, negatif Y. X, negatif Y. Ini yang X sebagai X aksennya, yang ini sebagai Y aksennya. Kita tuliskan di sini bahwa X sama dengan X aksen. Sedangkan negatif Y adalah Y aksen. Kita carinya nilai X-nya dulu. X-nya di sini sebagai X aksen. Negatif Y sama dengan Y aksen. Kita carinya adalah tujuannya adalah mencari nilai Y-nya dan X-nya. Maka Y-nya ini kita geser negatifnya atau dikalikan dengan negatif. Sehingga Y sama dengan atau didapat negatif Y aksen. X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Maka kita tinggal substitusikan X sama dengan X aksen dan Y sama dengan negatif Y aksen ke dalam persamaan garisnya. Di sini persamaan garisnya awalnya adalah Y sama dengan 5X ditambah dengan 3. Maka bayangannya garis ini, persamaan garis ini, setelah direfleksikan terhadap sumbu X di sini adalah kita substitusikan di sini. Y sama dengan 5X tambah 3. Y-nya diganti adalah negatif Y aksen sama dengan 5X. X-nya tetap X aksen ya. X-nya adalah X aksen. Maka 5X aksen ditambah dengan 3. Kita kelompokkan, ditaruh di satu ruas. Paling mudah adalah ini geser ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 5X aksen, negatif Y pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya adalah positif Y aksen ditambah dengan 3 sama dengan 0. Bisa juga dalam bentuk seperti ini persamaannya. Atau dalam bentuk 5X aksen ditambah Y aksen, 3-nya pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. Ini persamaan garisnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Paham ya? Itu persamaan yang direfleksikan, persamaan garis yang direfleksikan terhadap sumbu X. Next, lanjut. Soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik C yaitu negatif 2, negatif 4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian dilanjut lagi dengan refleksi garis X sama dengan 3. Di sini refleksinya 2 kali. Yaitu terhadap garis Y sama dengan 1 dan terhadap garis X sama dengan 3. Prosesnya satu persatu. Kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan K. Misalkan ada sebuah titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasil refleksinya adalah X, 2K. K di sini adalah bilangannya di sini ya. 2K kurangi Y. Sehingga C-nya di sini adalah negatif 2, negatif 4. Direfleksikan terhadap Y sama dengan 1, maka C aksennya sama dengan X-nya di sini berapa? X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 4. Sedangkan K-nya adalah 1. Maka kita manut di sini aja nih. X-nya adalah negatif 2, 2K, 2 kali K, K-nya adalah 1. Maka di sini saya rubah 2 kali 1. Kita substitusikan di sini. Dikurangi Y. Y adalah di sini negatif 4. Bukan Y ini ya. Tapi ini K-nya, ini K, sedangkan Y-nya, titiknya yang terdapat di dalam titiknya, Y-nya adalah negatif 4. Maka kita hitung C aksen sama dengan negatif 2, 2 kali 1, hasilnya adalah 2, kurangi negatif 4, min. Jadi plus 4. Sehingga C aksen sama dengan negatif 2,6. Nah, ini hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Sedangkan di sini kan 2 kali refleksi. Maka dilanjutkan lagi. C aksen ini kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Maka C aksen 2 atau bayangan yang kedua yaitu 2H kurangi X, Y. Di sini H-nya adalah 3 ya. 3, maka kita tinggal substitusikan di sini. Maka kita substitusikan. Di sini X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 6, H-nya di sini adalah 3. Nah, di sini kan C aksen 2-nya adalah 2H kurangi X, Y. H-nya di sini adalah 3, maka 2 kali 3 dikurangi dengan X. X-nya adalah negatif 2, dikurangi dengan negatif 2, Y. Y-nya adalah 6 di sini ya, 6.
Sehingga C aksen 2, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, min. Jadi plus 2,6. Sehingga C aksen 2 adalah 6 tambah 2 adalah 8,6. Ini hasil refleksinya, yaitu bayangan dari titik C setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjut lagi terhadap garis Y X sama dengan 3. Maka bayangannya adalah 8,6. Itu kalau refleksinya 2 kali ya. Seperti itu. Next, lanjut. Soal yang keempat. Jika bayangan titik A oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah titik A aksen, yaitu 3,5, tentukan koordinat titik A. Nah, di sini beda dari soal yang sebelum-sebelumnya. Soal nomor 1 sampai 3. Biasanya kan ada titik, kemudian direfleksikan terhadap garis atau apa, kemudian hasilnya itu apa? Ini tidak. Ini ada bayangannya, kita disuruh mencari titik awalnya. Titik awal sebelum direfleksikan. Sedangkan hasil refleksinya sudah ada terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka penyelesaiannya adalah bahwa jika ada sebuah titik, misalkan titik A adalah X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Ini hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini padahal ada sebuah titik A. Misalkan di sini adalah titiknya X, Y. Kita belum tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya adalah 3,5. Nah, di sini kan kita bisa simpulkan di sini bahwa negatif Y itu sama dengan 3 di sini ya. Nah, kita urutkan di sini. Negatif Y sama dengan 3 di sini. Karena hasil refleksinya di sini. Negatif Y sama dengan 3. Maka kita bisa cari nilai Y. Y sama dengan negatifnya geser ke sini, pindah ke sini. Jadi Y sama dengan negatif 3. Y sudah ketemu, kita cari nilai X-nya. Bahwa negatif X di sini hasil bayangannya ya. Kita cocokkan dengan yang hasil bayangannya. Negatif X hasilnya adalah di sini 5. Maka kita tuliskan saja. Negatif X sama dengan 5. Maka X bisa kita cari. X-nya adalah negatif 5. Nah, X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Maka koordinat titik A. Jadi koordinat titik A-nya adalah X, Y. X-nya yaitu negatif 5. Y-nya adalah negatif 3. Atau titik A-nya adalah negatif 5, negatif 3. Mudah ya. Yang penting adalah hafal dari ini hasil refleksinya terhadap apa dulu di sini. Next, lanjut soal yang nomor 5. Tentukan bayangan titik T yaitu 3, negatif 4 jika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, kemudian dilanjut lagi refleksi terhadap titik P1,2. Ini refleksinya 2 kali terhadap titik pangkalnya di sini ya. Titik pangkal atau titik pusatnya adalah 0,0 dan titik pusat 1,2. Penyelesaiannya yang pertama, jika ada sebuah titik, misalkan titiknya misalkan di sini titik A adalah X, Y yang direfleksikan terhadap titik pangkal di sini titik pusatnya adalah 0,0, maka A aksennya bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y. Sehingga kita mulai refleksikan titik T-nya di sini. Nah, di sini titik T-nya adalah 3, negatif 4 direfleksikan terhadap titik 0,0, maka T aksennya di sini X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 4. Maka hasilnya adalah bayangannya di sini aksennya di sini kan negatif X, negatif Y. Ya, T aksennya juga mengikuti karena refleksinya sama di sini. X-nya adalah 3, maka negatif X sehingga menjadi negatif 3, negatif Y. Negatif Y-nya adalah negatif 4. Sehingga T aksen adalah negatif 3, negatif jadi positif 4. Ini T aksen atau refleksi untuk yang pertama.
Kemudian dilanjut lagi refleksinya adalah T aksennya, yaitu kita misalkan adalah X, Y, dengan titik pusat P adalah A, B. T aksen 2 tuh refleksi atau pencerminan hasil yang kedua adalah 2 kali A kurangi X, 2 kali B kurangi Y. Nah, di sini refleksinya terhadap titik pusatnya adalah 1,2. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Sedangkan refleksinya T aksen satunya adalah ini hasilnya, yaitu negatif 3,4. T aksen 1 negatif 3,4 direfleksikan terhadap titik 1,2. Nah, 1,2, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Maka di sini mengikuti di sini aja. Sesuai dengan rumusnya di sini bahwa 2 kali A kurangi X. 2 kali A-nya adalah 1, dikurangi dengan X. X-nya di sini adalah negatif 3. Negatif 3, 2 kali B, B-nya adalah 2, maka 2 kali 2 kurangi Y, Y-nya adalah di sini 4, maka kurangi 4, sehingga T aksen 2 hasilnya adalah 2 kali 1 hasilnya 2, min, jadi positif atau plus 3, 2 kali 2 hasilnya adalah 4, kurangi 4, sehingga T aksen 2-nya atau bayangan refleksi hasil yang keduanya adalah 5, karena 2 tambah 3 adalah 5, 4 kurangi 4 hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil refleksi 2 kali, yaitu terhadap titik pusat 0,0 dan titik 1,2. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.